Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, channel Adenmat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menggunakan Microsoft Excel dalam menentukan nilai peluang distribusi binomial. Kita langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya, boleh versi 2010, 2007 atau 2013 atau dan lainnya. Kita buka karena Bapak sudah menggunakan atau sudah membuat template-nya. Kita langsung saja. Ini sudah ada nilainya, kita hapus. Oke. Kita juga hapus ini. Oke. Sip. Peluang distribusi binomial menggunakan Microsoft Excel. Kita gunakan contoh soal. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru melalui tes seleksi karyawan. Dari seluruh peserta tes, hanya 40% yang lolos. Dari para peserta tes tersebut, diambil sampel secara acak, misalkan sebanyak 6 orang. Berapa peluang A. Paling banyak 2 peserta lolos, B. Tepat 3 peserta lolos, C. Paling sedikit 4 peserta lolos, D. Ada 2-4 peserta lolos. Mohon diingat, kita akan menggunakan Microsoft Excel dengan cara yang pertama. Video kali ini kita akan menggunakan cara yang pertama. Kita buatkan dulu contoh tabel seperti ini. N-nya adalah banyak percobaan atau banyak sampel. Di sini kasusnya adalah sampel, yaitu 6 orang. 6. P itu adalah peluang lolos. Kalau di sini konteksnya adalah peluang lolos atau peluang yang dikehendaki atau peluang sukses, yaitu 40% atau 0,4. Kita lihat saja di bawah ya. Jawabannya peluang lolosnya P 40%, 0,4, jumlah sampelnya adalah N 6. Nah, dari sini kita tidak menghitung Q. Yang kita butuhkan adalah nilai N, P, dan X. Oke, X-nya karena 6 sampel, maka kita tuliskan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah peluang binomialnya ya. Misalkan kita mulai menghitung nih. Untuk X-nya 0, maka kita tuliskan di sini sama dengan rumusnya adalah binom dot dis, artinya adalah binom distribusi atau distribusi binomial, kurung buka, numbernya apa? 0 kan? 0, titik koma 6, titik koma lagi, peluangnya, probabilitas suksesnya adalah 0,4, klik juga. Nah, perlu diketahui adalah di versi komputer ini kita gunakan tanda pemisahnya adalah titik koma. Ada juga versi yang lain menggunakan koma saja. Oke, kita lanjut. Setelah probabilitas titik koma, nah ini ada keterangan kumulatif true atau false, benar atau salah. Kita gunakan kumulatif atau tidak. Untuk cara pertama kita hanya menggunakan tunggal ya, tidak kumulatif. Nah, kita gunakan false, kurung tutup. Oke, sebelum di enter, keterangannya adalah false itu untuk menghitung tanpa kumulatif, true untuk menghitung kumulatif mulai dari 0. Oke, maka kita gunakan false karena tidak kumulatif. Enter. Nah, hasilnya adalah begini, 0,046656 untuk X-nya adalah 0. Kita coba lagi untuk X-nya 1 nih, sama dengan binom dot dis, nomornya adalah 1, kemudian kita pisahkan dengan percobaannya ada 6, peluangnya adalah 0,4, dan kita gunakan false, kurung tutup, dan enter. Dapatlah hasilnya 0,186624. Kita gunakan drag ke bawah, bisa kita gunakan drag. Kita hapus ya tadi ya yang 1, dengan catatan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bergerak ke bawah mengikuti yang di drag.
Tapi 6 dan 0,4 ini adalah tetap. Oleh karena itu kita di rumusnya harus gunakan tanda absolut. Berarti ini adalah G5. Nah ini berarti ini ya G5. Kita gunakan F4. Oke, begitu pula untuk H5 nilai peluangnya F4. Entar. Oleh karena itu kita drag hasilnya seperti ini ya. Untuk masing-masing nilai X. Setelah dari sini kita lihat soalnya ya. Untuk yang A, paling banyak 2 peserta lolos, artinya X-nya adalah paling banyak 2, 0, 1, 2. Maka PX kurang dari sama dengan 2, maka nilainya adalah kita jumlahkan saja. Kan kita butuhkan 0, 1, 2 nih, maka 0, 1, 2 kita jumlahkan saja ini nilainya, maka sama dengan sum kurung muka mana 0, 1, 2 kurung tutup, enter. Begitu. Untuk yang B itu adalah tepat 3 peserta lolos, maka X nya hanya 3, maka ini sama dengan saja yang 3, enter. Untuk yang C itu paling sedikit 4 peserta lolos, maka paling sedikit itu adalah 4, 5, 6 karena jumlah sampelnya ada 6. Paling sedikit 4 dari 6, maka 4, 5, 6. Maka kita jumlahkan saja sum 4, 5, 6 kurung tutup, enter. Yang D itu ada 2 sampai 4 peserta lolos, maka X nya adalah 2, 3, 4 sama dengan sum juga sama dengan sum 2, 3, 4 kurung tutup, enter. Nah, inilah nilai-nilai yang ditanyakan pada soal tersebut. Kita buat persentase. Untuk mengubah persentase kita sama dengan saja, boleh di sini ya. Ini adalah nilainya sama dengan sel di atas, sama dengan sel di atas, enter. Boleh ini kita drag, kemudian kita buat tengah dulu dan di bold. Untuk buat persentase kita gunakan persentase yang ada di atas, persentase, maka nilainya adalah seperti ini. Nah, inilah untuk cara yang pertama menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk cara yang kedua ada di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.